Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membacakan i'rab yang ada pada mushaf i'rab. Perlu diketahui di sini bahwasannya di dalam mushaf i'rab ini, ketika ada satu kata yang dia memiliki aujuhul i'rab, memiliki apa? Aujuhul i'rab atau sudut pandang i'rab yang banyak, maka di mushaf i'rab ini hanya dilampirkan atau disebutkan salah satunya saja, dan itu sudah mewakili. Ya, maka harap dimaklumi, ya, karena kita tahu bahwasannya ketika disebutkan salah satunya saja, itu tulisannya sudah kelihatan kecil gitu ya, apalagi kalau disebutkan semuanya. Ya, maka apa yang disebutkan di mushaf i'rab ini itu bisa sebagai gambaran atau sebagai salah satu cara mengi'rab ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, meskipun masih bersifat garis besar. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan i'rab surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ya, karena ayat yang pertama tidak perlu di i'rab, ya, yang alif lam mim itu tidak perlu di i'rab, tapi kita akan membacakan i'rab ayat yang kedua. Awal surat diawali dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun i'rabnya sama dengan i'rab basmalah yang ada pada surat Al-Fatihah, sama. Bismillahi di situ merupakan jarun majrurun mudhafun ilaihi. Jarun artinya huruf jar, yaitu huruf ba-nya itu yang tulisannya bi. Majrurun yaitu isim yang dijar oleh huruf jar tersebut, yaitu tulisan isminya. Dan lafaz jalalah Allahi dia mudhafun ilaihi. Dan Ar-Rahmani dia na'tun, na'at atau sifat bagi lafaz jalalah Allahi, karena lafaz jalalah Allahi itu majrur, maka na'atnya juga ikut majrur, sehingga menjadi Ar-Rahmani majrur. Ar-Rahimi itu juga na'at, ya, na'at bagi lafaz jalalah Allahi, ya, karena yang disifati atau man'utnya dia majrur, na'atnya juga ikut majrur. Itulah kaidah tentang man'ut dan na'at. Man'ut yang disifati, na'at sifat. Sifat selalu mengikuti yang disifati. Kemudian alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalika disebutkan di sini dia adalah mubtada. Zalika merupakan isim isyarah. Ya, isim isyarah itu adalah termasuk isim yang mabni. Namanya saja isim yang mabni, maka dia tidak bisa menerima perubahan harokat akhir. Ya, maka zalika dia adalah mubtada. Ketika berubah isim mabni tidak perlu ditanya apa sih tanda rofa bagi mubtadanya, maka tidak ada, namanya saja mabni, ya. Maka zalika ini mubtada, kita sebutkan bahwasannya
dengan mengungkapkan atau dengan menggunakan penyebutan fi mahalli raf'in, dia pada posisi rafa' sebagai mubtada gitu ya, dan tidak ada tanda rafa'nya karena dia mabni. Rafa'nya itu hanyalah posisinya saja. Sedangkan al-kitabu ditulis di sini badalun dari zalika ya, sehingga maknanya adalah kitab Al-Quran ini ya. Zalika biasanya diterjemahkan itu ya, tapi di sini dengan makna hadza ya, zalikanya dengan makna hadza, sehingga kitab Al-Quran ini ya. Ketika ada isim isyarah diikuti dengan kata yang berawalan al dan dia sebagai badalnya, maka dalam menerjemahkan itu adalah badalnya dulu baru isim isyarahnya. Misal kita mengatakan kalimat biasa ya, bukan ayat ini, zalikal kitabu nafi'un gitu ya. Misalnya apa? Zalikal kitabu nafi'un. Maka terjemahannya kitab itu bermanfaat. Bukan itu kitab yang bermanfaat, bukan, tapi kitab itu bermanfaat. Beda kalau kalimatnya zalika kitabun nafi'un. Nah, kalau seperti itulah maknanya itu adalah kitab yang bermanfaat. Jadi kalau zalika kitabun itu adalah kitab. Ya, tapi kalau zalikal kitabu nafi'un, kitab itu bermanfaat. Nah, itu sebagai gambaran saja ya. Kembali ke ayat ini, al-kitabu badalun, dia badal. Kemudian la harfun. Ya, di sini adalah huruf la an-nafiyah lil jinsi. Ya, la an-nafiyah lil jinsi, dia jenisnya huruf yang maknanya untuk menafikan, meniadakan semua jenis. Yang diterjemahkan yang tidak ada. Kemudian roiba ismu la, yaitu ismu lan nafiyah lil jinsi. Karena yang namanya la an nafiyah lil jinsi, dia itu beramal menjadikan isimnya itu dinasab dan khobarnya itu dirafah. Ya, menjadikan apa? Isimnya dinasab dan khobarnya dirafah. Di sini isimnya adalah roiba. Itu kita lihat roiba. Dia itu karena isimnya berupa mufrad, maka mabniun alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Sebagaimana kita mengatakan la ilaha illallah, itu kan? La ilaha, bukan la ilahan, tapi la ilaha illallah. Ya, karena dia mabni dengan fathah. Mabni dengan fathah fi mahalli nasbin, pada posisi nasab, karena sebagai isimnya la. Ya, tidak ada keraguan. Fihi ini tersusun dari dua kata. Pertama fi, kedua hi. Fi itu adalah jarun, huruf jar, dan dhamir ha. Ya, karena dia dhamir yang tersusun satu huruf, maka cara menyebutnya dengan nama dia. Namanya huruf ha. Ya, namanya kan huruf ha. Al-ha'u itu tulisannya. Kalau tanpa al berarti ha'un. Namanya huruf ha. Bacaannya hi, tapi namanya huruf ha. Maka kita sebut dhamir ha gitu ya. Dhamir ha itu adalah majrur. Dia posisinya dijar oleh huruf jar berupa fi. Sehingga fihi adalah jarun majrurun. Jar majrur ini dia berkaitan dengan khobar la. Ya, khobar la yang mahdhuf atau khobar la yang tidak disebutkan. Ya. Di situ ada khobar bagi la nafiyah lil jinsi.
Ya, sehingga dia muta'alliq atau dia berkaitan dengan khobar la. Namanya saja mahdzuf atau dibuang atau dihilangkan maka tidak disebutkan. Nah, atau cara yang kedua, fihi, dia posisinya rafa sebagai khobar bagi la. Nah, kemudian hudan di sini disebutkan dia adalah khobarun, khobar bagi isim isyarah yang di depan. Mubtadanya kan tadi dzalika, mana khobarnya ini hudan, itu kan. Jadi mubtada di depan, khobarnya kemudian cukup jauh ya, dan tengah-tengahnya ada berbagai macam i'rab yang lain itu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan, itu hudan sebagai khobarnya. Dan dia itu rafa karena dia isim maqsur, maka tanda rafanya ada huruf ada harokat dhammah, tapi muqaddarah, dhammahnya itu diniatkan saja, tidak diucapkan, tidak bisa diucapkan, tapi diniatkan, dikira-kirakan terdapat pada huruf alifnya itu. Karena isim maksur itu semua tanda i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Ketika rafa ya dengan dhammah muqaddarah. Ketika nasab fathah muqaddarah. Ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Sehingga hudan ketika rafa ya hudan. Ketika nasab ya hudan, ketika jar juga hudan gitu. Ya, di situ dengan harokat muqaddarah. Dan lil muttaqina ini tersusun dari dua. Pertama huruf lamnya, kedua al muttaqin. Huruf lamnya yang berharokat kasrah itu li gitu ya. Itu adalah jarun, dia huruf jar. Huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Dan al-muttaqina majrurun, dialah yang dijar oleh huruf lam tersebut. Dan al-muttaqina karena dia adalah jamak mudzakkar salim, sehingga tanda jarnya bukan pakai kasrah, bukan, tapi pakai ya. Itu al-muttaqina menunjukkan dia adalah majrur, sehingga al-muttaqina bukan al-muttaquna gitu. Ya, karena ketika jar menggunakan ya. Ya, sebagaimana al-muslimina, yaitu ketika jar maka menjadi al-muslimina. Salamtu alal muslimina. Ya, ketika dia rafa pakainya al-muslimuna gitu. Dan harokat belakangnya ya sama semua ya, na semua gitu. Al-muslimuna, al-muslimina, al-mu'minuna, al-mu'minina, al-muttaquna, al-muttaqina, itu kan seperti itu. Al-mujahiduna, al-mujahidina, al-muwahhiduna, al-muwahhidina, as-saimuna, as-saimina, dan sebagainya. Itu namanya apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, ketika majrur maka menggunakan ya. Huruf ya-nya itulah tanda jarnya. Demikian ikhwani akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita dan juga bisa menjadikan satu istilah kita ya, satu kaidah itu ya, kaidah dasar bagi kita untuk mengi'rab kalimat-kalimat berbahasa Arab khususnya yaitu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga di antara cara belajar adalah kuatkan cara mengi'rab dari contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab. Ya, dalam hal ini kan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka apa yang sudah kita pelajari itu dikuatkan. Nanti ketika di ayat berikutnya bertemu dengan kasus yang sama, kita menjadi itu sudah pernah, kemudian ada perasaan kita semakin mantap lagi gitu ya, karena sudah tahu gitu. Nanti di ayat berikutnya ketemu lagi. Kalau sudah berkali-kali bertemu dengan susunan yang sama, dengan mengi'rabnya juga mengi'rab yang sama, maka itu akan lebih memasukkan, lebih
memantapkan, memasukkan pemahaman i'rab kita ke dalam hati kita. Ya, sehingga kalau sudah sering, ya Masya Allah, seandainya sudah sampai selesai satu Al-Quran, Masya Allah ya, ini akan bisa menjadikan satu pondasi bagi kita di dalam mengirab kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Demikian ikhwani akhwati, kaum muslimin muslimat yang kami hormati, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf ya yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.